Bicara tentang berita, maka tidak akan ada habisnya. Karena seluruh isi bumi ini merupakan informasi yang bisa dijadikan berita. Kali ini, siapa yang tidak bakal menangis kalau melihat kondisi hidupnya yang susah? Tapi kali ini berbeda, karena ada lomba-lomba menangis khusus ibu-ibu. Nih, saya bacakan beritanya. Taman Wisata Purba Wahana di Kabupaten Tegal mendadak dipenuhi tangisan emak-emak. Bukan tanpa sebab, karena mama ini tengah mengikuti lomba menangis. Lomba menangis untuk melampiaskan masalah hidup. Nah, jadi lokasinya ratusan ibu-ibu di Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengikuti lomba menangis. Meskipun hanya sebuah lomba, para peserta terlihat sangat serius dan haru biru di dalam tangisannya. Bagaimana nih kira-kira? Siapa yang mau ikut lomba menangis? Kayaknya lomba ini perlu menjadi sebuah aktivitas bulanan atau kalau bisa aktivitas tiap pekan. Kenapa? Karena masalah kita di Indonesia ini hari demi hari terus bertambah. Sehingga kayaknya ini bisa jadi salah satu sarana untuk kita melampiaskan kesedihan kita. Karena kalau kritik kita nggak sampai. Mau protes kita nggak didengar. Daripada repot, mending kita nangis rame-rame. Oke, itu tadi merupakan berita tentang yang menangis. Nah, teman-teman, bagi yang ingin mengambil inspirasi dan ingin mengadakan lomba, boleh tuh diadakan di 17-an kita di tahun ini. Lomba menangis. Jadi siapa yang paling lama, siapa yang paling kenceng nangisnya, dan yang paling tahan, dialah pemenangnya. Dan hadiahnya, ya tentukan masing-masing. Kalau tadi bicara tentang menangis, kalau ini beritanya agak sedikit miris. Kita sebelumnya turut berbelasungkawa untuk korban, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun yang jadi permasalahan adalah yang menjadi penyebab tewasnya ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Kalau dibilang, iya, ini gimana ya, daripada kita coba deh teman-teman nilai sendiri. Sakit hati ditanya terus kenapa belum kawin, pria di Sumut hajar tetangga sampai tewas. Jadi teman-teman, jangan pernah menanyakan urusan pribadi seseorang yang itu kita tidak tahu masalahnya seperti apa. Jangan ya dik ya, jangan ya dik ya. Toh dengan kita bertanya kadang-kadang juga itu bukan solusi yang tepat. Daripada sibuk bertanya, kenapa tidak coba tawarkan menjodohkannya dengan siapa, lalu menawarkan dengan siapa, dan itu solusi. Barangkali ini sudah ditanya setiap hari sehingga tetangganya ini menjadi kesal dan akhirnya dipukul sampai tewas. Namun kita cukup untuk ya di balik berita yang sebenarnya agak konyol ini, agak konyol. Tapi ya begitulah kondisi negara kita yang orangnya mudah sekali naik pita, mudah sekali naik darah. Apa-apa langsung main pukul, apa-apa langsung main hajar. Terserah aku lah. Lombok lah dapat duit aku. Lombok lah handang tuh. Caci maki, marah, padahal sebenarnya bisa saja ya ditanggapi dengan baik-baik atau ya diam saja. Ya namun kita juga tidak bisa menjustifikasi kondisi seseorang. Ya mudah-mudahan keluarga korban yang ditinggalkan bisa bersabar dan semoga yang menjadi korban itu amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Dan bagi pelaku ya semoga menjadi pencerahan untuk dirinya karena telah melakukan sebuah tindakan kejahatan. Jadi nggak boleh ya. Pertama teman-teman, ya untuk urusan pribadi biarlah selesai dengan pribadi masing-masing. Kita tidak perlu menekan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah mengintervensi. Misal ya yang pada umumnya tuh ditanya kapan nikah, ditanya kapan punya anak, ketika sudah punya anak kapan nambah, terus kalau dia
kuliah kapan tamatnya, setelah bekerja kerjanya di mana, gajinya berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini berbahaya. Ya, antara kepo dengan pengen tahu secara positif dengan kepo secara negatif itu ya beda-beda tipis lah. Tapi hati-hati, tolong jaga mulut kita. Karena mulutmu Dalam mulutmu adalah harimaumu. tidak semua orang bisa tahan dengan omongan kita. Oleh karena itu kita kesadaran penuh atas setiap ucapan yang kita ucapkan. Nah, tadi kita sudah membaca ada lomba menangis, kemudian ada pria tewas karena ditanya kapan nikahnya. Menurut teman-teman gimana nih? Boleh komen ya.